Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara melihat hasil pemeringkatan PPDB online SMA dan SMK Negeri di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024. Nah, ini adalah langkah selanjutnya setelah pendaftaran kalian berhasil. Ya, silakan kalian login dulu ke aplikasi PPDB dengan akun kalian. Oke, nah untuk tutorial-tutorial sebelumnya sudah saya buatkan. Itu yang pertama tentang cara untuk melengkapi data ya, harus 100% seperti ini dan sudah diverifikasi oleh operator sekolah asal atau sekolah SMP ya. Nah, baru dia akan 100% untuk melanjutkan ke pendaftaran selanjutnya, yaitu memilih jalur pendaftaran. Nah, seperti ini. Nah, setelah sekolah tujuan melakukan verifikasi berkas dan penerimaan secara online, pendaftaran kalian sudah berhasil itu ya, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini contoh untuk PPDB jalur sonasi. Nah, pastikan berkas kalian itu sudah terverifikasi semua atau centang hijau. Artinya sudah diverifikasi oleh sekolah tujuan SMA atau SMK secara online. Di sini kalian bisa melihat peringkat sementara ya. Ini hanya peringkat sementara dan hasil scoring sementara. Ya, ini peringkat, contoh peringkat 4 ya. Dari kuota misalnya akan diterima ya, ini contoh SMA Negeri 8 ada 128 siswa untuk jalur sonasi ya. Jadi ini masih termasuk ya, masih boleh ya masuk di kuota dari 128 karena peringkat 4. Ini masih aman untuk sementara ya. Nah, yang menentukan hasil akhir itu pada tanggal 18 Juni. Jadi diharapkan kalian untuk terus pantau hasil pemeringkatan ini ya. Karena bisa saja bergeser sesuai dengan jumlah pendaftaran pada sekolah tersebut dengan jalur yang sama dengan pilihan kalian. Nah, setelah kalian sudah dinyatakan diterima di sekolah tersebut, langkah selanjutnya kalian akan melakukan daftar ulang ke sekolah tujuan ya. Jadi silakan kalian mencetak dulu dokumen online ya. Ini ada dokumen yang harus kalian print atau kalian cetak di menu aksi di kanan ya, di bagian kanan sini ada tombol aksi, kalian tekan. Nah, di situ ada pilihan cetak dokumen ya. Nah, silakan kalian tekan itu cetak dokumen. Di sini ada 3 dokumen yang akan kalian cetak, yaitu yang pertama cetak bukti, yaitu bukti pendaftaran PPDB digunakan sebagai lampiran pada saat penyerahan berkas di sekolah tujuan dan wajib disertakan tanda tangan orang tua siswa pendaftar. Selanjutnya nanti yang kedua surat pernyataan kesanggupan, yaitu calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum memiliki akte kelahiran dapat diganti dengan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua wali untuk melengkapi paling lambat pada semester 2 di tahun ajaran yang sama. Dan yang ketiga yaitu surat pertanggungjawaban mutlak. Ini bukti SPTJM yang ditandatangani oleh orang tua calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi yang sudah dilakukan oleh sekolah tujuan, sekolah asal maupun dinas ya. Nah, untuk SPTJM ini mungkin sudah kalian cetak ya dari sekolah asal SMP ya. Jadi sudah tidak perlu lagi dicetak. Nah, dokumen-dokumen ini yang akan kalian bawa langsung ya ke sekolah tujuan untuk melakukan daftar ulang ya.
dilengkapi juga dengan dokumen-dokumen yang lain yang dipersyaratkan seperti akte kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan lulus bersama dengan nilai, ya, dan lain-lain ya, sesuai dengan persyaratan dokumen pada masing-masing jalur pendaftaran pada sekolah tujuan yang dipilih. Contoh misalnya kalian mendaftar di jalur prestasi, itu harus melampirkan SKNR ya, surat keterangan nilai raport, dan bukti sertifikat juara jika ada ya. Nah, oke. Nah, namun apabila kalian misalnya tidak masuk ya pada pemengeringkatan PPDB online pada pilihan prioritas pertama ya. Nah, ini kan prioritas pertama, pilihan sekolah pertama untuk jalur zonasi ya. Nah, kalian tentunya bisa mendaftar lagi di sekolah yang masih tersedia kuota ya. Contoh di sini misalnya tidak lulus, kalian bisa daftar lagi PPDB untuk jalur zonasi ya. Untuk jalur zonasi. Tekan lanjutkan. Nah, di sini kalian masih bisa pilih pilihan kedua karena pilihan ke satu itu sudah terpilih ya, jalur tidak bisa dipilih lagi yang satu. Kalian bisa pilih jalur kedua, kemudian kalian lanjutkan, dan silakan kalian cari untuk sekolah yang masih ada tersisa kuotanya. Dan untuk proses pendaftaran masih sama ya, dengan cara kalian mendaftar pada jalur zonasi untuk pilihan sekolah yang pertama. Oke. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil pemeringkatan PPDB online SMA dan SMK Sulut tahun 2024 ya. Ada juga menu di bagian garis 3 kiri atas ya. Nah, di bagian kiri sini ada tombol garis 3 ya. Nah, silakan ditekan. Nah, di situ ada menu pemeringkatan. Silakan kalian tekan menu pemeringkatan. Nah, di sini kalian pilih ya jenjang apa, SMA atau SMK. Di sini saya contohkan SMA ya. Nah, selanjutnya di sini ada kolom search atau kolom cari. Kalian tekan di situ supaya lebih mudah untuk mencari sekolah yang kalian tuju. Misalnya sekolah yang di Manado ya. Contoh kita tulis saja Manado ya. Kemudian kalian enter ya, search. Oke, nah maka akan keluar semua untuk sekolah-sekolah yang ada di Manado untuk jenjang SMA ya. Nah, ini ada SMA 1, SMA 10, SMA 2, SMA 3 dan lain-lain. Kalian juga bisa scroll langsung ke bawah dan berpindah ke halaman yang kedua ya untuk melihat sekolah-sekolah yang lain ya. Ini di halaman kedua ada SMA 6, 7, 8, 9 ya. Nah, ini hanya ada 2 halaman untuk Kota Manado. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara melihat ya kuota dulu ya. Yang pertama kuota dari masing-masing sekolah ya. Contoh ini SMA Negeri 1 Manado. Nah, ini untuk jalur zonasi di sini ada kuota 160 siswa. Yang mendaftar itu sudah 112. Yang terverifikasi itu 53. Yang diterima itu sementara ya, terima 50 ya. Kemudian ada nilai minimal dan nilai maksimal ya berdasarkan hasil pemeringkatan. Kalian bisa scroll ke kanan. Ya, scroll terus. Di sini juga ada jalur afirmasi. Silakan melihat kuotanya. Ini masih banyak untuk jalur afirmasi dan perpindahan orang tua ya kuotanya. Dan ini akan nanti terus bertambah ya sampai pada tanggal 18 Juni. Batas akhir pendaftaran. Nah, ini untuk prestasi ada kuota 96, pendaftarnya baru 23 ya. Nah, seperti itu. Kalian scroll lagi ke kiri untuk kembali. Nah, untuk melihat detail hasil pemeringkatan, nah kalian langsung tekan tombol ini, tombol
bulat yang ada di kiri sebelah nama sekolahnya ya, kalian tekan untuk melihat detail. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Misalnya SMA Negeri 1 Manado. Di sini ada detail datanya, akreditasi NPSN ya, alamat dan lain-lain. Kemudian di sini ada menu data sekolah ya, ada kepala sekolah ya. Nah, ini ya data-data sekolah, kalian scroll ke bawah, kalian bisa melihat ya kuota di sekolah tersebut. Nah, di sini juga ada menu pendaftar ya, kita tekan menu pendaftar di sebelah menu data sekolah. Nah, di sini kalian bisa melihat detail hasil pemeringkatan. Nah, contoh ini semua jalur ya. Nah, kalian pilih saja jalur zonasi kalau ingin melihat detail jalur zonasi. Kalian bisa melihat peringkat yang pertama ini namanya jalur zonasi ya. Nah, kalian scroll ke kanan, kalian lihat kelengkapan berkasnya sudah centang hijau ya. Berarti itu sudah aman untuk sementara. Nah, di sini juga kalian bisa melihat ya untuk daftar nama-nama yang kelengkapan berkasnya itu masih ditolak ya, ada silang merah ya di sini. Kalian bisa melihat silang-silang merah ini ya, kelengkapan berkasnya. Jadi kalau kalian ada yang kelengkapan berkasnya silang merah, silakan diperbaiki ya. Silakan lihat detail berkas-berkas apa saja yang tidak memenuhi syarat ya. Silakan diupload lagi berkas-berkasnya ya, untuk diajukan diverifikasi oleh sekolah tujuan. Oke, nah untuk jalur yang lainnya silakan ya dipilih. Contoh ini afirmasi, perpindahan orang tua maupun prestasi. Nah, selanjutnya ada juga menu yang di sebelah pendaftar, kalian geser ke kanan. Di sini ada nanti hasil pelaksanaan. Nah, ini menu nanti akan kalian gunakan nanti untuk melihat hasil akhir ya, pada tanggal 18 nanti siapa saja yang masuk ya sampai di 28 ya. Nah, jadi kalian bisa melihat hasil akhir ya dari PPDB online di sekolah tersebut ya. Nah, kemudian kalian ada menu juga daftar ulang di sini. Nah, di sini masih kosong ya. Nanti ini untuk pendaftaran ulang untuk siswa-siswa yang melakukan pendaftaran ulang di sekolah tersebut. Ya, demikian ya untuk tutorial dari saya tentang cara melihat hasil pemeringkatan PPDB online jenjang SMA dan SMK Sulawesi Utara di tahun 2024. Jika ada yang ingin bertanya bisa langsung pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share video ini jika bermanfaat, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.